Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dinda Febriani dengan NIM 642111684 dari kelas manajemen 64.1B.31. Halo, perkenalkan nama saya Safina Septiani dengan NIM 642111714 dari kelas manajemen 641B31. Perkenalkan, nama saya Meliana dari kelas 641B31 dengan NIM 64211695. Nama saya Rachel Amelia Priscilla Segala, kelas 64.1B.31, NIM 642111767. Perkenalkan, nama saya Safna Oktaviana, NIM 64211736, kelas 641B31. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang dibuat oleh Tapi Sport sebagai berikut. Tanggal 6 Januari 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp1.800.000 untuk keperluan pembelian 10 raket tenis sebesar Rp180.000 dari PT Asia Sport. Kita lihat dari jurnal 6 Januari, nomor bukti BKK 01, keterangan PT Sport, pembayaran Rp1.800.000, kas yang dikeluarkan Rp1.800.000. Tanggal 10 Januari 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp5 juta untuk keperluan dan pembayaran biaya promosi. Kita lihat di jurnal tanggal 10 Januari, nomor bukti BKK 02, keterangan biaya promosi, serba-serbi Rp5 juta, nomor rep 5100, kas yang diterima 5 juta, kas yang dikeluarkan Rp5 juta. Tanggal 25 Januari 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp8 juta untuk keperluan pembayaran gaji pegawai. Kita lihat di jurnal tanggal 25 Januari, nomor bukti BKK 03, keterangan gaji pegawai, serba-serbi Rp8 juta, nomor rep 5101, kas yang dikeluarkan Rp8 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 7 Februari 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp1.100.000 untuk keperluan pembayaran biaya listrik dan telepon. Kita lihat tanggal 7 Februari, nomor bukti BKK 04, keterangan bayar listrik dan telepon, serba-serbinya Rp1.100.000, nomor rep 5103, kas yang dikeluarkan Rp1.100.000. Selanjutnya tanggal 15 Februari 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp2 juta untuk keperluan pembayaran hutang sewa. Kita lihat tanggal 15 Februari, nomor bukti BKK 05, keterangan hutang sewa, serba-serbi Rp2 juta, rep 2112, kas yang dikeluarkan Rp2 juta. Selanjutnya tanggal 24 Februari 2008 kami telah mengkreditkan rekening berikut: penerima kembali 10 unit kaos olahraga karena rusak sebesar Rp250.000. Kita lihat di jurnal tanggal 24 Februari, nomor bukti NKO 1, keterangan retur SMPM 115, serba-serbi Rp250, nomor rep 4101, kas yang diterima Rp250. Tanggal 25 Februari 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp8 juta untuk keperluan dan pembayaran gaji pegawai. Kita lihat di jurnal tanggal 25 Februari, nomor bukti BKK 06, keterangan gaji pegawai, serba-serbi Rp8 juta, nomor ref 5101, kas yang diterima
Kas yang dikeluarkan 8 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 8 Maret 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp900.000 untuk keperluan pembayaran biaya listrik dan telepon. Kita lihat di jurnal tanggal 8 Maret. Nomor bukti BKK 10, keterangan bayar listrik dan telepon, serba-serbi Rp9 juta. Nomor rep 5102, kas yang dikeluarkan Rp9 juta. 18 Maret 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp2.850.000 untuk keperluan pembelian 10 unit sepatu bola merek Nike sebesar Rp300.000 dari PT Sarana Olahraga di potongan pembelian 5%. Kita lihat di jurnal tanggal 18 Maret, nomor bukti BKK 08, keterangan PT Sarana Olahraga, pembayaran Rp3 juta, serba-serbi Rp150.000, nomor ref 41203, kas yang keluar Rp2.850.000. Selanjutnya tanggal 25 Maret 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp8 juta untuk keperluan pembayaran gaji pegawai. Kita lihat tanggal 25 Maret, nomor bukti BKK 09, keterangan gaji pegawai, serba-serbi Rp8 juta, nomor rep 5101, kas yang dikeluarkan Rp8 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 8 April 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp1.200.000 untuk keperluan pembayaran biaya listrik dan telepon. Kita lihat di jurnal tanggal 8 April, nomor bukti BKK 10, keterangan biaya listrik dan telepon, serba-serbi Rp1.100.000, nomor rep 5102, kas yang keluar Rp1.200.000. Selanjutnya tanggal 25 April 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp8.500.000 untuk keperluan dan pembayaran gaji pegawai. Kita lihat di jurnal tanggal 25 April. Nomor bukti BKK 11, keterangan gaji pegawai, kas serba-serbi Rp8.500.000, nomor rep 5101, kas yang keluar Rp8.500.000. Selanjutnya tanggal 8 Mei 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp900.000 untuk keperluan pembayaran biaya listrik telepon. Kita lihat tanggal 8 Mei di jurnal. Nomor bukti BKK 12, keterangan bayar listrik dan telepon, serba-serbi Rp900.000, nomor rep 5102, kas yang keluar Rp900.000. Selanjutnya tanggal 25 Mei 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp8.500.000 untuk keperluan pembayaran gaji pegawai. Kita lihat di jurnal tanggal 25 Mei. Nomor bukti BKK 13, keterangan gaji pegawai, serba-serbi Rp8.500.000, nomor rep 5101, kas yang keluar Rp8.500.000. Selanjutnya 8 Juni 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp8 juta untuk keperluan pembayaran biaya listrik dan telepon. Kita lihat di jurnal tanggal 8 Juni. Ke bukti
nomor bukti BKK 14, dengan bayar listrik dan telepon, serba-serbi 800.000, nomor rep 5102, kas yang keluar 800.000. Tanggal 25 Juni 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp8.500.000 untuk keperluan pembayaran gaji pegawai. Kita lihat di jurnal tanggal 25 Juni, nomor bukti BKK 15, keterangan gaji pegawai, serba-serbi Rp8.500.000, nomor rep 5101, kas yang keluar Rp8.500.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 8 Juli 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan pembayaran biaya listrik dan telepon. Kita lihat di jurnal tanggal 8 Juli, nomor bukti BKK 16, keterangan bayar listrik dan telepon, serba-serbi Rp1.000.000, nomor rep 5102, kas yang keluar Rp1.000.000. Selanjutnya, tanggal 25 Juli 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp8.500.000 untuk keperluan pembayaran gaji pegawai. Kita lihat di jurnal tanggal 25 Juli, nomor bukti BKK 17, keterangan gaji pegawai, serba-serbi Rp8.500.000, nomor ref 5101, kas yang keluar Rp8.500.000. Selanjutnya, Agustus 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan pembayaran biaya listrik dan telepon. Kita lihat 8 Agustus, nomor bukti BKK 18, keterangan bayar listrik dan telepon, serba-serbi Rp1.000.000, nomor rep 5102, kas yang keluar Rp1.000.000. Selanjutnya, tanggal 18 Agustus 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp9.000.000 untuk keperluan pembayaran biaya promosi. Kita lihat di jurnal tanggal 18 Agustus, nomor bukti BKK 19, keterangan biaya promosi, serba-serbi Rp9.000.000, nomor rep 5100, kas yang keluar Rp9.000.000. Selanjutnya, tanggal 25 Agustus 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp8.500.000 untuk keperluan pembayaran gaji pegawai. Kita lihat di jurnal tanggal 25 Agustus, nomor bukti BKK 20, keterangan gaji pegawai, serba-serbi Rp8.500.000, nomor rep 5101, kas yang keluar Rp8.500.000. Selanjutnya, tanggal 8 September 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan pembayaran biaya listrik dan telepon. Kita lihat di jurnal tanggal 8 September, nomor bukti BKK 21, keterangan biaya listrik dan telepon, selanjutnya tanggal 16 September 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp5.500.000 untuk keperluan dan pembelian satu set komputer sebesar Rp5.250.000 dari PT Jaya Elektronik dengan biaya angkut pembelian sebesar Rp250.000. Kita lihat di jurnal tanggal 16 September, nomor bukti BKK 22, keterangan PT Jaya Elektronik, peralatan Rp5.250.000, serba-serbi Rp250.000, nomor rep 4201, kas yang keluar Rp5.500.000. Selanjutnya, tanggal 5
25 September 2008. Telah dikeluarkan kas sebesar Rp9.500.000 untuk keperluan pembayaran gaji pegawai. Kita lihat tanggal 25 di jurnal. 25 September, nomor bukti BKK 23, keterangan pegawai gaji pegawai, serba-serbi Rp9.500.000, nomor rep 5101, kas yang keluar Rp9.500.000. Selanjutnya 8 Oktober 2008, telah dikeluarkan kas sebesar Rp1.300.000 untuk keperluan pembayaran biaya listrik dan telepon. Kita lihat 8 Oktober, nomor bukti BKK 24, keterangan biaya listrik dan telepon, serba-serbi Rp1.300.000, nomor rep 51202, kas yang keluar Rp1.300.000. Selanjutnya tanggal 12 Oktober 2008, telah dikeluarkan kas sebesar Rp15 juta untuk keperluan dan pembayaran hutang kepada PT Sport Indonesia. Kita lihat tanggal 12 Oktober, nomor bukti BKK 25, keterangan PT Sport Indonesia, harga hutang dagang sebesar 15 juta, kas yang keluar sebesar 15 juta. Tanggal 20 Oktober 2008, telah dikeluarkan kas sebesar Rp20 juta untuk keperluan pembelian mobil Daihatsu pick-up sebesar Rp80 juta dari PT Daihatsu Motor. Pembayaran pertama 20 juta dan sisanya dicicil tiap bulan selama 5 tahun. Bunganya 12% per tahun ataupun bunga efektif dan sliding rate. Kita lihat di jurnal tanggal 20 Oktober, nomor bukti BKK 2728, keterangan PT Daihatsu Motor, serba-serbi Rp80 juta, nomor rep 1331, serba-serbi yang kedua Rp60 juta, nomor rep 2212, kas yang keluar Rp20 juta. Selanjutnya tanggal 21 Oktober 2008, telah dikeluarkan kas sebesar Rp4.500.000 untuk keperluan pembelian 30 unit raket bulu tangkis sebesar Rp180.000 dari PT Mandiri Sport. Kita lihat tanggal 21 Oktober, nomor bukti BKK 27, keterangan PT Mandiri Sport, pembayaran Rp4.500.000, kas yang keluar Rp4.500.000. Selanjutnya tanggal 25 Oktober 2008, telah dikeluarkan kas sebesar Rp9.500.000 untuk keperluan pembayaran gaji pegawai. Kita lihat tanggal 25 Oktober, nomor bukti BKK 28, keterangan gaji pegawai, serba-serbi Rp9.500.000, nomor rep 5101, kas yang keluar Rp9.500.000. Selanjutnya transaksi selanjutnya tanggal 8 Oktober 2008. Tanggal 8 November 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp1.100.000 untuk keperluan pembayaran biaya listrik dan telepon. Kita lihat di jurnal tanggal 8 November. Nomor bukti BKK 29, keterangan biaya listrik dan telepon, serba-serbi Rp1.100.000, nomor rep 5102, kas yang keluar Rp1.100.000.
Selanjutnya tanggal 11 November 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp2.250.000 untuk keperluan atau pembayaran bunga pinjaman ke Bank BNI Cabang Pondok Kelapa. Kita lihat tanggal 11 November 2008, nomor bukti BKK 30, keterangan bunga pinjaman BNI serba-serbi Rp2.250.000, nomor rep 5103, kas yang keluar Rp2.250.000. Selanjutnya 20 November 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp1.600.000 untuk keperluan pembayaran cicilan pertama dan bunga ke PT Daihatsu Motor. Kita lihat tanggal 20 November. Nomor bukti BKK 31, keterangan PT Daihatsu Motor. Hutang lain-lainnya Rp1 juta, serba-serbi Rp600.000. Nomor rep 5103, kas yang keluar Rp1.600.000. Selanjutnya tanggal 25 November 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp9.500.000 untuk keperluan pembayaran gaji pegawai. Kita lihat di jurnal 5, nomor bukti BKK 32, keterangan gaji pegawai serba-serbi Rp9.500.000, nomor rep 5101, kas yang keluar Rp9.500.000. Selanjutnya tanggal 9 Desember 2008 telah dikeluarkan kas sebesar Rp1.300.000 untuk keperluan pembayaran biaya listrik dan telepon. Kita lihat di jurnal tanggal 9 Desember, nomor bukti BKK 33, keterangan biaya listrik dan telepon serba-serbi Rp1.300.000, nomor rep 5103, kas yang keluar Rp1.300.000. Selanjutnya tanggal 20 Desember 2008 dikeluarkan sebesar Rp1.500.000 untuk keperluan dan pembayaran cicilan kedua dan bunga ke PT Daihatsu Motor. Kita lihat tanggal nomor bukti BKK 34, keterangan PT Daihatsu Motor. Hutang lain-lainnya sebesar Rp1 juta, serba-serbi Rp590.000, nomor rep 5103, kas yang keluar Rp1.590.000. Selanjutnya tanggal 25 Desember 2008 telah dikeluarkan sebesar Rp9.500.000 untuk keperluan pembayaran pegawai. Kita lihat di jurnal tanggal 25 Desember, bukti keterangan gaji pegawai serba-serbi Rp9.500.000, nomor rep 5101, kas yang keluar Rp9.500.000. Total hutang lain-lain sebesar Rp2 juta, total dagang sebesar Rp15 juta, pembayaran sebesar Rp9.300.000, total peralatan sebesar Rp5.250.000, total serba-serbi sebesar Rp216.040.000, total serba-serbi kedua Rp60.150.000, total kas keluar sebesar
157.440.000. Keterangan tanggal 18 Maret sama dengan pembelian sebesar 150.000 dari 15% kali 3 juta sama dengan 150.000. Oke. Selanjutnya tanggal 11 November bayar bunga sebesar 2.250.000 didapat dari 15% kali 30 juta kali 6 per 12 sama dengan 2.250.000. Selanjutnya tanggal 20 November hutang-hutang lainnya sebesar 1 juta rupiah didapat dari 60 juta rupiah bagi 5 tahun kali 1 per 12 sama dengan 1 juta rupiah. Tanggal 20 November biaya bunga sebesar 600.000 didapat dari 60 juta rupiah kali 12% kali 1 per 12 sama dengan 600.000. Tanggal 20 Desember yaitu biaya bunga sebesar 590.000 didapat dari 12% kali 60 juta rupiah kurang 1 juta rupiah kali 1 per 12 sama dengan 590.000. Selanjutnya rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Debit nomor akun 1321 debitnya 5.250.000, nomor akun 1111 kreditnya 187.440.000. Selanjutnya nomor akun 1331 debitnya 80 juta rupiah, nomor akun 2212 kreditnya 60 juta rupiah. Selanjutnya nomor akun 2111 debitnya 15 juta rupiah, nomor akun 4203 debitnya 150.000. Selanjutnya 2121 debitnya 2 juta rupiah, nomor akun 4101 debitnya 2 juta rupiah, nomor akun selanjutnya juta rupiah, nomor akun selanjutnya 4200 debitnya 250.000, nomor akun selanjutnya 4201 debitnya 9.300.000, nomor akun selanjutnya 5100 debitnya 250.000, nomor akun selanjutnya 5101 debitnya 14 juta rupiah, nomor akun selanjutnya 5102 debitnya 104.500.000 rupiah, nomor akun selanjutnya 5103 debitnya 11.600.000 rupiah. Debit selanjutnya 3.440.000 rupiah. Total debit semuanya 247.590.000 rupiah. Total kredit semuanya 2.247.590.000 rupiah. Jurnal penerimaan kas. Terjadi transaksi pada tanggal 20 Januari dengan nomor bukti BKM 01 keterangan penjualan tunai. Kas sebesar 5 juta masuk di akun debit dan penjualan sebesar 5 juta masuk di akun kredit. Transaksi 3 Maret dengan nomor bukti BKM 02 keterangan pelunasan piutang dagang. Kas sebesar 19.500 masuk di akun debit dan piutang dagang sebesar 19.500 masuk di akun kredit.
Transaksi 24 April dengan nomor bukti BKM 03, keterangan pelunasan piutang dagang dengan potongan. Kas sebesar 15.435.000 masuk di akun debit, potongan penjualan sebesar 315.000 masuk di akun debit, piutang dagang sebesar 15.750 masuk di akun kredit. Transaksi 11 Mei dengan nomor bukti BKM 04, keterangan pinjaman dari bank. Kas sebesar 30 juta masuk di akun debit, serba-serbi sebesar 30 juta dengan rep 2211. Transaksi 20 September dengan nomor bukti BKM 05, keterangan pelunasan piutang. Kas sebesar 40 juta masuk di akun debit dan piutang dagang sebesar 40 juta masuk di akun kredit. Transaksi 18 November nomor bukti BKM 06, keterangan retur pembelian. Kas sebesar 750 masuk di akun debit dan serba-serbi sebesar 750 dengan rep 4202. Keterangan tanggal 24 April terjadi potongan penjualan menjadi 315.000 yang didapat dari 2% dikalikan dengan 15.750.000 sehingga menjadi 315.000. Rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Debit dengan rep 1111 sebesar 110.685.000. Debit dengan rep 4102 sebesar 315.000. Kredit dengan rep 1211 sebesar 75.250.000. Kredit dengan rep 4100 sebesar 5 juta. Kredit dengan rep 4202 sebesar 750. Kredit dengan rep 2211 sebesar 30 juta. Jurnal penjualan. Pada bulan Februari tanggal 2, nomor bukti FJ01, tebet biliar jumlahnya 19.500.000. Pada bulan April tanggal 15, nomor bukti FJ02, Persija FC jumlahnya 17.500.000. Pada bulan Juli tanggal 21, nomor bukti FJ03 Modern Group jumlahnya 200 juta. Rekapitulasi jurnal penjualan. Rekening 1.1.2.1 ada di debit 237 juta. Nomor rekening 4.1.0.0 di kredit 237 juta. Saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian. Di dalam modul, pada tanggal 14 April terjadi transaksi atas pembelian meja biliar dengan banyaknya 8 unit dengan harga satuan 5.500.000 dan jumlahnya 44 juta rupiah. Lalu transaksi tersebut dapat dimasukkan ke dalam jurnal pembelian dengan format sebagai berikut. Tanggal April tanggal 14, nomor bukti FB01 atau faktur pembelian 01. Keterangan PT Sport Indonesia dengan jumlah 44 juta rupiah. Rekapitulasi jurnal pembelian. Bisa dilihat dari sisi kiri terdapat akun debit dengan nomor rekening 4200 untuk menampung transaksi pembelian barang dagangan tunai ataupun kredit. Lalu di sisi kiri terdapat akun kredit dengan nomor rekening 2.2.1.2 untuk menampung transaksi hutang jangka panjang selain dari hutang bank, seperti hutang karena pembelian kendaraan secara kredit dengan jumlah 44 juta rupiah. Saya akan menjelaskan tentang jurnal umum Tavi Sport. Tanggal 19 April 2008
Kami telah mengkreditkan rekening saudara sebagai berikut. Penerima kembali 5 unit sepatu bola merek Nike karena rusak sebesar 1.750.000. Kita lihat di jurnalnya tanggal 19 April, nomor bukti M01, nama rekening retur penjual, nomor rekening 4101, debit 1.750.000. Selanjutnya piutang, nama rekening piutang dagang, nomor rekening 1121, kreditnya 1.750.000. Di sini saya akan membahas mengenai buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang Tavi Sport terbagi menjadi 3, yaitu buku besar pembantu piutang Tebet Billiards. Di dalam modul, pada tanggal 15 Februari tahun 2008 terjadi transaksi pembelian atas meja biliar sebanyak 3 unit dengan harga satuan Rp6.500.000 dengan jumlah Rp19.500.000. Lalu, pada tanggal 3 Maret tahun 2008 terjadi transaksi yang berisi telah diterima kas sebesar Rp19.500.000 untuk keperluan penerimaan pelunasan piutang dari Tebet Biliar yang dibuatkan dengan tabel sebagai berikut. Tanggal 15 Februari, keterangan pelunasan kredit dengan ref faktur jual 01 atau FJ01, debit 19.500.000. Lalu di sisi kanan ada tanggal 3 Maret dengan keterangan pelunasan piutang dengan ref bukti kas masuk 02 atau BKM 02 dengan kredit Rp19.500.000. Kedua, buku besar pembantu piutang Persija FC. Dalam modul saldo awal piutang dagang dengan nomor rekening 1.1.2.1 untuk menampung transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, saldo awal piutang dagang tersebut saldo piutang dari Persija FC sejumlah Rp2.500.000. Lalu, pada tanggal 15 April tahun 2008 terjadi transaksi pembelian sepatu bola dengan merek Nike sebanyak 50 unit dengan harga satuan Rp350.000 sejumlah Rp17.500.000. Lalu, selanjutnya, pada tanggal 19 April tahun 2008, terjadi pula transaksi yang berisi, kami telah mengkredit rekening saudara sebagai berikut. Penerimaan kembali 5 unit sepatu bola merek Nike karena rusak sebesar Rp1.750.000. Lalu, selanjutnya ada transaksi pada tanggal 24 April tahun 2008 yang berisi telah diterima kas sebesar Rp15.435.000 untuk keperluan penerimaan pelunasan piutang sebesar Rp15.750.000 dengan potongan penjualan Rp315.000 dari Persija FC. Dalam transaksi tersebut bisa dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Tanggal 1 Januari dengan keterangan saldo awal, debit Rp2.500.000. Lalu pada tanggal 15 April dengan keterangan penjualan kredit dengan ref FJ02 atau faktur jual 02 dengan jumlah Rp17.500.000 di sisi debit. Dan pada tanggal 19 April, keterangan return penjualan dengan ref nota kredit 01 sejumlah Rp1.750.000 di sisi kredit. Pada tanggal 24 April, dengan keterangan pelunasan piutang sejumlah Rp15.750.000 di sisi kredit. Ketiga,
Buku besar pembantu piutang modern Golf. Di dalam modul, pada tanggal 26 Juli tahun 2008, terjadi transaksi pembelian atas stick golf sebanyak 50 unit dengan harga satuan 4 juta, sejumlah 200 juta. Lalu, pada tanggal 20 September tahun 2008, terjadi transaksi yang berisi telah diterima kas sebesar 40 juta untuk keperluan penerimaan pelunasan piutang 40 juta dari Modern Golf. Lalu, dari transaksi tersebut dapat dibuatkan buku besar pembantu piutang Modern Golf dengan format tanggal 26 Juli dengan keterangan penjualan kredit dengan ref FJ03 atau faktur jual 03 sejumlah 200 juta di sisi debit. Lalu pada tanggal 20 September dengan keterangan pelunasan piutang dengan ref BKM 05 atau bukti kas masuk 05 sejumlah 40 juta rupiah di sisi kredit. Setelah membahas buku besar pembantu piutang, saya juga akan membahas buku besar pembantu hutang Kavisport. Buku besar pembantu hutang PT Sport Indonesia. Di dalam modul, pada tanggal 12 Oktober tahun 2008, terjadi transaksi yang berisi telah dikeluarkan kas sebesar 15 juta untuk keperluan pembayaran hutang kepada PT Sport Indonesia. Lalu, pada tanggal 14 April tahun 2008, terjadi transaksi pembelian meja biliar sejumlah 8 unit dengan harga satuan Rp5.500.000 sejumlah Rp44.000. Maka, dari transaksi tersebut dapat dibuatkan buku besar pembantu hutang PT Sport Indonesia dengan format tanggal 12 Oktober dengan keterangan pembayaran hutang dengan ref BKK 26 atau bukti kas keluar 26 dengan jumlah 15 juta rupiah di sisi debit. Lalu, pada tanggal 14 April dengan keterangan pembayaran kredit dengan ref FB01 atau faktur beli 01 sejumlah 44 juta rupiah di sisi kredit. Oke. Saya akan menjelaskan tentang buku besar Kavisport dan ini dibagi menjadi 28 bagian. Yang pertama ada buku besar. Di sebelah kanan ada maksud saya di sebelah kiri ada akun debit dan di sebelah kanan ada akun kredit. Pada tanggal 1 Januari dengan keterangan saldo awal yang terdapat di modul dengan jumlah debit 100.500 dan pada tanggal 31 Desember keterangan jurnal penerimaan kas dari rekapitulasi kas dengan jumlah debit 110.685.000 dengan jumlah 211.185.000. Lalu di sisi kanan terdapat akun kredit pada tanggal 31 Desember dengan keterangan jurnal pengeluaran kas terdapat di rekapitulasi pengeluaran kas dengan jumlah kredit 187.440.000 dengan jumlah yang masih sama 187.440.000. Saldo normal adalah 23.745.000 didapatkan dari pengurangan jumlah debit dan kredit dan dimasukkan ke dalam akun debit. Mengapa? Karena jumlah debit lebih besar dibandingkan jumlah kredit. Lalu yang kedua ada buku besar piutang dagang. Bisa dilihat dengan nomor rekening 1.1.1.1.1.2.1 pada tanggal 1 Januari dengan keterangan saldo awal yang terdapat di modul dengan jumlah debit 2.500.000. Lalu pada tanggal 31 Desember dengan keterangan buku besar pembantu piutang terdapat di buku besar pembantu piutang. Terdapat di bagian atas dengan akun debit sebanyak 200, maksud saya dengan saldo debit 237 juta ribu. Lalu di sebelah kanan ada kredit dengan
tanggal 31 Desember dengan keterangan jurnal penerimaan kas terdapat di rekapitulasi penerimaan kas dengan jumlah kredit dengan saldo kredit 75.250.000. Lalu masih sama di akun kredit 31 Desember itu keterangannya jurnal umum. Bisa dilihat di atas nanti itu dengan jumlah saldonya 1.750.000. Jumlah saldo debit yaitu sebanyak 239.500.000. Lalu di akun kredit jumlah saldo kredit adalah 77.000.000. Lalu saldo normal 16.250.000 di sisi debit. Mengapa? Karena jumlah saldo debit lebih besar dari jumlah saldo kredit. Oke, lalu buku besar piutang lain-lain. Pada tanggal 1 Januari dengan keterangan saldo awal yang terdapat di modul dengan debit 5.500.000, langsung masukkan ke saldo normal dengan jumlah yang sama, masih sama 5.500.000. Begitu juga dengan buku besar persediaan barang dagangan yang pada tanggal 1 Januari saldo awalnya masih 27.500.000 dan saldo normalnya masih 27.500.000. Dan lanjut lagi, buku besar pelengkap usaha pada tanggal 1 Januari, keterangannya masih sama, saldo awal yang terdapat di modul dengan akun debit 1.500.000. Next, ini ada yang ke-6, diganti, maaf. Lanjut yang ke-6 ada buku besar tanah dengan nomor rekening 13.1.1 masih sama seperti yang di atas. Tanggal 1 Januari keterangannya saldo awal yang ada di modul dengan jumlah akun debit 150 juta dan saldo normalnya juga 150 juta. Lalu yang selanjutnya ada buku besar peralatan nomor rekening 1321 tanggal 1 Januari, keterangan saldo awal. Keterangannya maksudnya saldo awal yang terdapat di modul dengan jumlah debit 5.250.000. Saldo normalnya juga masih sama 5.250. Lalu ada buku besar kendaraan dengan nomor rekening 1331. Pada tanggal 1 Januari, saldo awal yang saya sudah bilang terdapat di modul dengan jumlah debit 65 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember, jurnal pengeluaran kas bisa dilihat di rekapitulasi pengeluaran kas dengan jumlah debit. Maksud saya dengan saldo debitnya 80 juta rupiah. Lalu jumlahnya dijumlahkan 65 juta ditambah 80 juta menjadi 145 juta. Saldo normalnya juga masih sama. Oke, selanjutnya ada buku besar akumulasi depresiasi kendaraan dengan nomor rekening 1332. Terdapat di sebelah kanan di akun kredit pada tanggal 1 Januari dengan keterangan saldo awal yang terdapat di modul. Masih sama di kredit dengan jumlah saldo 4.200.000 dan saldo normalnya masih sama 4.200.000. Lalu ada buku besar bangunan dengan nomor rekening 1341 pada tanggal 1 Januari dengan keterangan saldo awal di akun debit 200 dengan jumlah saldonya 275 juta rupiah dengan saldo normal juga masih sama. Lalu ada buku besar akumulasi depresiasi bangunan dengan nomor rekening 1342 di sebelah kanan di akun kredit pada tanggal 1 Januari dengan keterangannya saldo awal yang terdapat di modul dengan jumlah saldo kredit 8.300.000 rupiah dan saldo normal masih sama 8.300.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada buku besar hutang dagang. Oke. Selanjutnya ada buku besar hutang dagang. Di sini di akun debit
pada tanggal 31 Desember dengan keterangan jurnal pengeluaran kas. Maaf, ternyata sudah ada. Itu direkapitulasi pengeluaran kas dengan jumlah saldo debit 15 juta. Lalu jumlahnya masih sama 15 juta. Lalu di sisi kiri ada akun kredit juga. Pada tanggal 1 Januari, saldo awal yang terdapat di modul dengan jumlah saldonya 49 juta. Lalu tanggal 20 Januari, jurnal pembelian kas FB01 atau faktur pembelian 01 dengan jumlahnya 44 juta. Maksudnya dengan saldo kreditnya 44 juta. Lalu jumlahnya sama dengan 93 juta. Saldo normal terdapat di sisi kredit dikarenakan jumlah kredit lebih besar dibandingkan jumlah debit. Jadi 93 juta dikurang 15 juta. Jadi saldo normalnya 78 juta. Lalu selanjutnya ada buku besar hutang sewa dengan nomor rekening 212, maksudnya 2112. Pada tanggal 31 Desember, keterangan jurnal pengeluaran kas terdapat di rekapitulasi pengeluaran kas dengan akun debitnya, saldo debitnya maksud saya 2 juta. Lalu di sisi kredit tanggal 1 Januari, keterangannya saldo awal terdapat di modul dengan saldo kredit 2.500.000. Di debit maksud saya jumlahnya 2 juta dan di kredit jumlahnya 2.500.000. Lalu saldo normalnya itu 500.000 di sisi kredit karena jumlah kredit lebih besar dibandingkan jumlah debit maksud saya. Oke, selanjutnya ada buku besar hutang bank dengan nomor rekening 2211 pada tanggal 11 April. Keterangannya jurnal penerimaan kas bisa dilihat di rekapitulasi penerimaan kas dengan ref-nya BKM 03 atau bukti kas masuk 03 dengan saldo kreditnya maksud saya 30 juta. Saldo normalnya masih sama 30 juta. Selanjutnya ada buku besar hutang lain-lain dengan nomor rekening 2212 tanggal 31 Desember dengan keterangan jurnal pengeluaran kas dengan saldo debit 2 juta dan jumlahnya 2 juta. Pada tanggal 31 Desember, keterangannya jurnal pengeluaran kas dengan rekapitulasi pengeluaran kas direkapitulasi pengeluaran kas dengan saldo kredit 60 juta dan jumlah 60 juta. Saldo normal terdapat di sisi kanan atau di akun kredit dikarenakan jumlah kredit lebih besar dibandingkan jumlah debit. Lalu ada buku besar modal dengan nomor rekening 3100 di sisi kredit tanggal 31 Desember. Keterangannya modal ini terdapat di modul bisa dilihat dengan saldo kreditnya 563.500.000 rupiah dan saldo normalnya juga masih sama 563.500.000 rupiah. Lalu ada buku besar penjualan. Buku besar penjualan dengan nomor rekening 4100 tanggal 31 Desember. Jurnal penerimaan kas terdapat di rekapitulasi penerimaan kas dengan saldo kredit 5 juta. Lalu masih sama di sisi kanan pada tanggal 31 Desember jurnal penjualan kas ini ya dengan saldonya 237 juta. Jumlahnya dijumlahkan 5 juta ditambah 237 juta menghasilkan 242 juta dan saldo normal masih sama dengan jumlah. Lalu ada buku besar retur penjualan dengan nomor rekening 4101.
Di sisi debit di sebelah kiri, tanggal 19 April, keterangan jurnal umum dengan saldo debit 1.750.000. Lalu tanggal 31 Desember, jurnal pengeluaran kas terdapat di maksud saya terdapat di rekapitulasi pengeluaran kas dengan jumlah saldo debit 2 juta. Dan jumlah dari akun debit itu sebanyak 3.750.000. Lalu ada di akun kredit di sisi kanan tanggal 19 April keterangan jurnal umum dengan saldo kreditnya 1.750.000 dan jumlah yang masih sama 1.750.000. Neraca saldo ada di sebelah dimasukkan ke dalam akun debit karena jumlah saldo debit lebih besar dibandingkan jumlah akun kredit. Jadi 3.750 dikurang 1.750 menghasilkan 2 juta. Lalu ke buku besar potongan penjualan dengan nomor rekening 4102 tanggal 31 Desember, keterangan jurnal penerimaan kas. Ini jurnal penerimaan kas. Terdapat di rekapitulasi penerimaan kas. Di atas bisa di-scroll nanti. Dengan jumlah dengan saldo debitnya 315.000 rupiah, saldo normalnya masih sama 315.000. Lalu buku besar pembelian dengan nomor rekening 4200 pada tanggal 31 Desember terdapat jurnal pengeluaran kas juga direkapitulasi, bisa dilihat di rekapitulasi pengeluaran kas dengan saldo debitnya 9.300.000. Lalu tanggal 31 Desember di keterangan jurnal pembelian kas ditambahkan. Oke, sebentar. Maaf. Dengan saldo debitnya 44 juta, jumlahnya 53.300.000. Saldo normal juga sama dengan jumlah 53.300.000. Lalu ada buku besar biaya angkut pembelian. Ini dengan nomor rekening 4201 tanggal 31 Desember, keterangan jurnal pengeluaran kas bisa dilihat di rekapitulasi pengeluaran kas dengan saldo debit 250.000, saldo normal juga sama masih 250.000. Lalu buku besar retur pembelian nomor rekeningnya 4202 tanggal 31 Desember, keterangannya jurnal penerimaan kas terdapat di rekapitulasi juga, bisa dilihat di rekapitulasi penerimaan kas dengan saldo kredit 750.000, jumlahnya masih sama 750.000. Lanjut ke buku besar potongan pembelian nomor rekening 4203 dimasukkan di akun kredit tanggal 31 Desember, keterangannya jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas dengan saldo kreditnya 150.000, saldo normalnya 150.000, sama ya. Lalu ada buku besar biaya promosi nomor rekening 5100 tanggal 31 Desember, keterangan jurnal pengeluaran kas. Ini di sini jurnal pengeluaran kas bisa dilihat di rekapitulasi juga pengeluaran kas. Saldo debitnya 14 juta. Maaf. 14 juta. Nah, saldo normalnya juga masih sama, 14 juta. Lalu ke buku besar biaya gaji nomor rekening 5101 tanggal 31 Desember, keterangan jurnal pengeluaran kas juga bisa dilihat di rekapitulasinya. Saldo debit maksud saya 104.500.000. Saldo normal juga masih sama 104.500.000. Lalu ada ini buku besar biaya listrik dan telepon tanggal
Hingga 1 Desember keterangan jurnal pengeluaran kas terdapat di akun debit maksud saya, 11 dengan saldonya 11.600 dan saldo normalnya masih sama 11.600. Akhir ada buku besar biaya bunga dengan nomor rekening 5103 tanggal 31 Desember dengan keterangan jurnal dengan jurnal pengeluaran kas. Dengan jurnal pengeluaran kas bisa dilihat di rekapitulasi pengeluaran kas dengan saldo debitnya 3.440.000 dan saldo normalnya masih sama 3.440.000. Oke. Setelah membahas buku besar, saya akan membahas neraca saldo. Neraca saldo dari Tavi Sport periode 31 Desember tahun 2008 dengan format nama rekening, nomor rekening, saldo, debit, dan juga kredit. Nama rekening yang pertama yaitu kas. Dengan nomor rekening 1.1.1.1 sejumlah Rp23.745.000 di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar kas. Selanjutnya ada piutang dagang dengan nomor rekening 1.1.2.1 sejumlah Rp162.500.000 di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar piutang dagang. Selanjutnya, piutang lain-lain dengan nomor rekening 1.1.2.2 dengan jumlah Rp5.500.000 di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar piutang lain-lain. Selanjutnya, persediaan barang dagang dengan nomor rekening 1.1.3.1 sejumlah Rp27.500.000 di sisi debit dengan yang diperoleh dari saldo normal buku besar persediaan barang dagang. Selanjutnya ada perlengkapan usaha dengan nomor rekening 1.1.4.1 sejumlah Rp1.500.000 di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar perlengkapan usaha. Selanjutnya ada tanah dengan nomor rekening 1.3.1.1 sejumlah Rp150 juta yang di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar tanah. Selanjutnya, peralatan dengan nomor rekening 1.3.2.1 sejumlah Rp5.250.000 di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar peralatan. Selanjutnya, kendaraan dengan nomor rekening 1.3.3.1 sejumlah Rp145 juta di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar kendaraan. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi kendaraan dengan nomor rekening 1.3.3.2 sejumlah Rp4.200.000 yang berada di sisi kredit diperoleh dari saldo normal buku besar akumulasi depresiasi kendaraan. Selanjutnya ada bangunan dengan nomor rekening 1.3.4.1 sejumlah Rp275 juta di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar bangunan. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi bangunan dengan nomor rekening 1.3.4.2 sejumlah Rp8.300.000 di sisi kredit yang diperoleh dari saldo normal buku besar akumulasi depresiasi bangunan.
Selanjutnya ada pula hutang dagang dengan nomor rekening 2.1.1.1 sejumlah 78 juta di sisi kredit yang diperoleh dari saldo normal buku besar hutang dagang. Selanjutnya ada pula juga hutang sewa dengan nomor rekening 2.1.1.2 sejumlah 500.000 di sisi kredit yang diperoleh dari saldo normal buku besar hutang sewa. Selanjutnya ada hutang bank dengan nomor rekening 2.2.1.1 sejumlah 30 juta di sisi kredit dengan diperoleh dari saldo normal buku besar hutang bank. Selanjutnya, hutang lain-lain dengan nomor rekening 2.2.1.2 sejumlah Rp563.500.000 di sisi kredit yang diperoleh dari saldo normal buku besar hutang lain-lain. Selanjutnya, modal dengan nomor rekening 3.1.0.0 sejumlah Rp563.500.000 di sisi kredit yang diperoleh dari saldo normal buku besar modal. Selanjutnya ada penjualan dengan nomor rekening 4.1.0.0 sejumlah Rp242 juta di sisi kredit dengan yang diperoleh dari saldo normal buku besar penjualan. Selanjutnya, return penjualan dengan nomor rekening 4.1.0.1 dengan nomor rekening dengan jumlah 2 juta di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar return penjualan. Selanjutnya, potongan penjualan dengan nomor rekening 4.1.0.2 sejumlah Rp315.000 di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar potongan penjualan. Selanjutnya ada pula pembelian dengan nomor rekening 4.2.0.0 sejumlah Rp53.300.000 di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar pembelian. Selanjutnya biaya angkut pembelian dengan nomor rekening 4.2.0.1 sejumlah Rp250.000 dengan di sisi debit dengan yang diperoleh dari saldo normal buku besar biaya angkut pembelian. Selanjutnya ada return pembelian dengan nomor rekening 4.2.0.2 sejumlah Rp750.000 di sisi kredit yang diperoleh dari saldo normal buku besar return pembelian. Selanjutnya ada potongan pembelian dengan nomor rekening 4.2.0.3 sejumlah Rp150.000 yang diperoleh dari saldo normal buku besar potongan pembelian dan ada di sisi kredit. Selanjutnya ada biaya promosi dengan nomor rekening 5.1.0.0 sejumlah 14 juta di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar biaya promosi. Selanjutnya, biaya gaji dengan nomor rekening 5.1.0.1 dengan jumlah Rp104.500.000 di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar biaya gaji. Selanjutnya ada biaya listrik dan telepon dengan nomor rekening
5.1.0.2 sejumlah Rp11.600.000 di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar biaya listrik dan telepon. Selanjutnya ada biaya bunga dengan nomor rekening 5.1.0.3 sejumlah Rp3.440.000 di sisi debit yang diperoleh dari saldo normal buku besar biaya bunga. Lalu, sesudah kita masukkan semua nama rekening dan juga saldonya dan juga nomor rekeningnya, maka kita total saldo yang sudah diperoleh. Total dari saldo debit adalah Rp985.400.000 dan saldo yang ada di sisi kredit Rp985.400.000. Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa saldo debit dan juga saldo kredit harus sesuai atau yang biasa disebut balance. Ayat jurnal penjualan dari perusahaan Tapi Sport. Nama rekening HPP atau harga pokok penjualan sebesar Rp81.050.000 masuk di akun debit. Persediaan barang dagang awal sebesar Rp27.500.000 masuk di akun kredit. Pembelian sebesar Rp53.300.000 masuk di akun kredit. Biaya angkut pembelian sebesar Rp250.000 masuk di akun kredit. Retur pembelian sebesar Rp750.000 masuk di akun debit. Potongan pembelian sebesar Rp150.000 masuk di akun debit. Persediaan barang dagang akhir sebesar Rp22.800.000 masuk di akun debit. HPP atau harga pokok penjualan sebesar Rp23.700.000 masuk di akun kredit. Biaya bunga sebesar Rp750.000 masuk di akun debit. Hutang bunga sebesar Rp750.000 masuk di akun kredit. Biaya penyusutan peralatan sebesar Rp262.500 masuk di akun debit. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp262.500 masuk di akun kredit. Biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp14 juta masuk di akun debit. Akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp14 juta masuk di akun kredit. Biaya penyusutan bangunan sebesar Rp27.500.000 masuk di akun debit. Akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp27.500.000 masuk di akun kredit. Biaya pemakaian perlengkapan sebesar Rp400.000 masuk di akun debit dan perlengkapan sebesar Rp400.000 masuk di akun kredit. Total dari keseluruhannya yaitu di akun debit menjadi Rp147.662.500, sedangkan di akun kredit menjadi Rp147.662.500. Neraca lajur Tapi Sport. Nomor rekening 1.1.1.1 pada kas neraca saldo di debit Rp24.010.170. Neraca saldo disesuaikan di debit Rp24.010.170. Neraca ada di debit Rp24.010.170. Nomor rekening 1.1.2.1 piutang dagang neraca saldo di debit Rp162.500. Neraca saldo disesuaikan di debit Rp162.500. Neraca di debit Rp162.500.
Nomor rekening 1.1.2.2 piutang lain-lain, neraca saldo di debit 5.500.000, neraca saldo disesuaikan ada di debit 5.500.000, neraca ada di debit 5.500.000. Nomor rekening 1.1.3.1 persediaan barang dagang, neraca saldo ada di debit 27.500.000, ayat jurnal penyesuaian ada di debit 22.800.000, ayat jurnal penyesuaian di kredit 27.500.000, neraca saldo disesuaikan di debit 22.800.000, neraca di debit 22.800.000. Nomor rekening 1.1.4.1 pada perlengkapan usaha, neraca saldo di debit 162.500.000, ayat jurnal penyesuaian di kredit 400, neraca saldo disesuaikan di debit 1.100.000, neraca ada di debit 1.100.000. Nomor rekening 1.3.1.1 pada tanah, neraca saldo di debit 150 juta, neraca saldo disesuaikan 150 juta, neraca ada di debit 150 juta. Nomor rekening 1.3.2.1 pada peralatan, neraca saldo di debit 5.250.000, neraca saldo disesuaikan di debit 5.250.000, neraca ada di debit 5.250.000. Rekening 1.3.3.1 pada kendaraan, neraca saldo ada di debit 140 juta, neraca saldo disesuaikan di debit 140 juta, neraca di debit 140 juta. Nomor rekening 1.3.3.2 akumulasi depresiasi kendaraan, neraca saldo ada di kredit 4.200.000, ayat jurnal penyesuaiannya ada di kredit 14 juta, neraca saldo disesuaikan di kredit 18.200.000. Nomor rekening 1.3.4.1 pada bangunan, neraca saldo di debit 275 juta, neraca saldo disesuaikan di debit 275 juta, neraca di debit 275 juta. Nomor rekening 1.3.4.2 akumulasi depresiasi bangunan, neraca saldo di kredit 8.300.000, ayat jurnal penyesuaiannya 27.500.000, neraca saldo disesuaikan di kredit 35.800.000, neraca di kredit 35.800.000. Nomor rekening 2.1.1.1 pada hutang dagang, neraca saldo di kredit 78 juta, neraca saldo disesuaikan di kredit 78 juta, neraca di kredit 78 juta. Nomor rekening 2.1.1.2 pada hutang sewa, neraca saldo di kredit 500 juta, jurnal neraca saldo disesuaikannya di kredit 500 juta, neraca di kredit 500 juta. Nomor rekening 2.2.1.1 pada hutang bank, neraca saldo di kredit 30 juta, neraca saldo disesuaikan di kredit 30 juta, neraca ada di kredit
30 juta. Nomor 2, rekening 2.2.1.2. Pada hutang lain-lain, neraca saldo kredit di kredit 30. Hutang lain-lain, neraca saldo di kredit 53.166.000. Neraca saldo disesuaikan di kredit 53.166.000. Neraca di kredit 53.166.000. Rekening 3.1.0.0. Pada modal, neraca saldo di kredit 563.500. Neraca saldo disesuaikan di kredit 563.500. Neraca di kredit 56.300.500. Nomor rekening 4.1.0.0. Pada penjualan, neraca saldo di kredit 242 juta. Neraca saldo disesuaikan di kredit 242 juta. Rugi laba di kredit 242 juta. Nomor rekening 4.1.0.1. Di retur penjualan, neraca saldo di debit 2 juta. Neraca saldo disesuaikan di debit 2 juta. Rugi laba di debit 2 juta. Rekening 4.1.0.2. Potongan penjualan, neraca saldo di debit 315.000. Neraca saldo disesuaikan di debit 315.000. Rugi laba di debit 315.000. Rekening 4.2.0.0. Pada pembelian, neraca saldo di debit 53.300. Ayat jurnal penyesuaian di kredit 53.300. Nomor rekening 4.2.0.1. Pada biaya angkut pembelian, neraca saldo di debit 250.000. Ayat jurnal penyesuaian di kredit 250.000. Nomor rekening 4.2.0.2. Di retur pembelian, neraca saldo ada di kredit 750.000. Ayat jurnal penyesuaian di debit 750.000. Nomor rekening 4.2.0.3. Potongan pembelian, neraca saldo di kredit 150.000. Ayat jurnal penyesuaian di debit 150.000. Nomor rekening 5.1.0.0. Pada biaya promosi, neraca saldo di debit 14 juta. Neraca saldo disesuaikan di debit 14 juta. Rugi laba di debit 14 juta. Rekening 5.1.0.1. Pada biaya gaji, neraca saldo di debit 104.500. Neraca saldo disesuaikan di debit 104.500. Rugi laba di debit 104.500. Nomor rekening 5.1.0.2. Pada biaya listrik dan telepon, neraca saldo di debit 11.600. Neraca saldo disesuaikan di debit 11.600. Rugi laba di debit 11.600. Nomor rekening 5.1.0.3. Pada biaya bunga, neraca saldo di debit 3.348.30. Ayat jurnal penyesuaiannya di debit 750. Neraca saldo disesuaikan 4.090.830. Rugi laba di debit 4.090.830.000.
Jumlahnya neraca saldo pada debit 980.566.000, di kredit 980.566.000. Pada HPP, ayat jurnal penyesuaiannya di debit 81.050.000. Pada HPP, ayat jurnal penyesuaiannya di debit 81.050.000. Di jurnal penyesuaiannya di kredit 23.700.000. Neraca saldo disesuaikannya di debit 57.350.000. Rugi laba di debit 57.350.000. Biaya depresiasi peralatan, ayat jurnal penyesuaiannya di debit 262.500.000. Neraca saldo disesuaikan di debit 262.500.000. Rugi laba di debit 262.500.000. Biaya depresiasi kendaraan, ayat jurnal penyesuaiannya di debit 14 juta. Neraca saldo disesuaikan di debit 14 juta. Rugi laba di debit 14 juta. Biaya ada perbangunan, ayat jurnal penyesuaiannya di debit 27.500.000. Neraca saldo disesuaikan di debit 27.500.000. Rugi laba di kredit 27.500.000. Pada biaya pemakaian perlengkapan, ayat jurnal penyesuaiannya di debit 400.000. Neraca saldo disesuaikannya di debit 400.000. Rugi laba di debit 400.000. Akumulasi depresiasi bangunan, ayat jurnal penyesuaiannya di kredit 262.500.000. Neraca saldo disesuaikan di kredit 262.500.000. Neraca di kredit 262.500. Pada hutang bunga, ayat jurnal penyesuaiannya 750. Neraca saldo disesuaikannya di kredit 750.000. Neraca di kredit 750. Jumlahnya, ayat jurnal penyesuaian di debit 147.662.500. Ayat jurnal penyesuaian di kredit 146.912.500. Neraca saldo disesuaikan di debit 1.022.178.500. Neraca saldo disesuaikan di kredit 1.022.178.500. Rugi laba di debit 242 juta. Rugi laba di kredit 242 juta. Neraca di debit 786.160.170. Neraca di kredit 786.160.170. Neraca saldo disesuaikan. Selisihnya rugi laba di debit 5.981.670. Total rugi laba di debit 242 juta. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.